Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita buka taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab Syekh Imam Barokatil Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang halaman 95. 1, 2, 3, baris ketiga dari atas, halaman 95. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal lisanu, adapun lisan, lisan itu lidah atau mulut, fahuwa, maka dia adalah min a'zami ni'amillahi, termasuk paling agungnya nikmat-nikmat Allah ala abdihi, kepada hambanya. Jadi yang termasuk paling besar, di antara yang paling besar nikmat Allah kepada hambanya adalah kita diberi lisan atau lidah, yang dengan lisan itu kita bisa berbicara. Wa fihi khairun kabirun, di dalam lisan itu ada kebaikan yang besar. Wa naf'un kasirun, dan manfaat yang banyak. Liman, bagi orang, hafizahu, yang menjaganya. Jadi yang menjaga lisan dengan baik, perkataannya baik, ucapannya baik, maka kebaikannya besar dan manfaatnya banyak. Hadirin sekalian, wasta'malahu, dan menggunakan lisan tersebut, fima khuliqalahu, terhadap apa ia diciptakan. Jadi lisan itu diciptakan untuk apa? Nanti akan dijelaskan. Nah, digunakan sesuai dengan penciptaannya, sesuai dengan fungsi diciptakannya, maka orang tersebut akan mendapatkan keuntungan yang besar dan kebaikan yang banyak. Hadirin sekalian, wa fihi, dan di dalam lisan, syarrun katsirun, ada keburukan yang banyak, wa dararun azimun, dan bahaya yang besar. Jadi ada kebaikannya, ada bahayanya juga. Ada bahaya yang besar, ada
kebaikannya juga hadirin sekalian. Liman adha'ahu, bagi orang yang menyia-nyiakannya, wasta'malahu, dan mempergunakannya, fi ghairi ma khuliqalahu, di dalam selain apa-apa yang dia diciptakan untuknya. Jadi tidak sesuai fungsinya dia diciptakan, dia mempergunakannya kepada hal itu, maka dia akan mendapatkan bahaya yang besar. Yang lagi populer kita sudah tahu, di mana-mana masih disebutkan, yaitu orang yang mengatakan goblok kepada tukang es, hadirin sekalian. Itu langsung Allah turunkan derajatnya karena ucapan, hadirin sekalian. Nah, karena ucapan, kita hendaklah mengambil pelajaran. Jadi kita mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut. Kita tidak boleh menggunakan lisan untuk hal yang tidak baik, untuk hal yang tidak sopan, hadirin sekalian, agar kita semua selamat di dunia dan di akhirat, hadirin sekalian. Wa qad khalaqahullahu ta'ala, sungguh Allah telah menciptakannya itu lisan, lil abdi, kepada hambanya, lil abdi, kepada hamba. Nah, ini fungsi lisan dijelaskan di dalam kitab ini, hadirin sekalian. Liyuksira bihi min zikrihi, untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsi lisan yang pertama, banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jadi kita diperintahkan zikir itu sebanyak-banyaknya, hadirin sekalian. Zikir itu mengingat Allah, hadirin sekalian. Hati biar selalu mengingat Allah, dibimbing oleh lisan. Lisan yang banyak mengucapkan kalimat zikir dengan keras, maka hatinya akan terbentuk baik, hatinya akan terbimbing, hadirin sekalian. Otomatis hatinya terbimbing oleh lisannya, hadirin sekalian. Maka kita gunakan lisan kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau lagi kerja sambil zikir boleh, tapi jangan kekerasan, hadirin sekalian. Sambil kerja, sambil benerin motor bisa, tetap berzikir kepada Allah lisannya, hadirin sekalian. Karena zikir itu adalah ibadah yang bisa dilakukan dalam banyak hal, dalam kondisi apapun. Selain di WC itu nggak boleh diucapkan, tapi dalam hati tetap zikir itu boleh, hadirin sekalian. Maka kita gunakan waktu-waktu kita dengan lisan kita ini selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya fungsi lisan, wa tilawati kitabihi, membaca kitab Allah. Membaca kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu membaca Al-Quranul Karim. Dijelaskan bahwa membaca kitab Allah itu banyak keutamaannya. Satu hurufnya dihitung 10 kebaikan, hadirin sekalian. Maka perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kalau membaca Al-Quranul Karim itu ada adabnya, hadirin sekalian. Tapi kalau kita nggak punya wudhu, kita pengen baca yang kita hafal juga boleh, hadirin sekalian. Jadi fungsi lisan untuk berzikir, untuk membaca kitab Al-Quranul Karim. Kita perbanyak pembacaan kitab Al-Quranul Karim agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, waliyansiha bihi ibadahu, untuk menasihati hamba-hamba Allah yang lain. Jadi untuk saling nasihat menasihati. Ada temannya yang salah, kita tegur, kita nasihati, hadirin sekalian. Kita menasihati orang lain, terlebih dahulu kita nasihati diri kita sendiri, lalu kita nasihati orang lain. Nah, menasihati orang lain adalah fungsi lisan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Untuk apa lagi Allah Al-Habib jelaskan, wa yad'uhum bihi ila ta'atihi, untuk mengajak mereka hamba-hamba Allah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fungsi lisan untuk mengajak orang lain taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada teman gak sholat, kita ajak sholat. Ada teman gak ke masjid, kita mau ke masjid, kita ajak ke masjid. Itu berarti mengajak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yu'arrifuhum, dan mengenalkan mereka ma yajibu alaihim, apa-apa yang wajib bagi mereka, min azimi haqqihi, berupa keagungan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjelaskan kepada orang lain apa-apa yang wajib dilakukan, apa-apa yang merupakan haknya Allah, dan juga menjelaskan kepada orang lain yang diharamkan oleh Allah itu apa saja. Nah, jadi kita menjelaskannya itu dengan lisan. Itulah fungsi lisan, hadirin sekalian. Fungsi lidah, hadirin sekalian. Wal yudhira bihi ma fi dhamirihi, dan untuk menampakkan itu maksudnya menyampaikan apa-apa yang ada di dalam hati kita, min hajati dinihi, berupa kebutuhan agama, wa dunyahu, dan kebutuhan dunia. Jadi kita mau jual beli, mau membeli, mau menjual pakai lisan, hadirin sekalian, sehingga jelas omongan kita. Kita butuh sesuatu, ucapannya pakai lisan. Nah, jadi hal-hal yang baik kita sampaikan, hal-hal yang buruk kita diam, kita tahan, hadirin sekalian. Kebutuhan kita tersampaikan dengan lisan. Jadi kita bisa kita pahami. Pertama, untuk zikir, untuk membaca Quran, untuk berdakwah, untuk menjelaskan yang halal dan haram, dan terakhir baru untuk kebutuhan kita, hadirin sekalian. Jadi untuk kebutuhan kita pun menggunakan lisan, hadirin sekalian. Fa in ista'malahu bidzalika, jika seorang hamba melakukan yang demikian itu sesuai dengan fungsi-fungsinya yang telah dijelaskan, kana minasyakirin, maka hamba Allah itu termasuk orang-orang yang bersyukur kepada nikmat Allah, hadirin sekalian. Jadi bagaimana bersyukur terhadap nikmat Allah yang bernama lisan, yaitu banyak berzikir kepada Allah, banyak baca Al-Quran, dan mengucapkan yang baik-baik saja, hadirin sekalian. Fa in ashghalahu wasta'malahu bi khilafi ma khuliqa lahu, barang siapa yang menggunakannya untuk tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan tadi, yang bukan fungsinya, kana minaz zalimin, maka orang itu termasuk orang yang zalim, hadirin sekalian, al-mu'tadin, dan orang yang melampaui batas. Jadi ucapan digunakan buat menjelekkan orang lain, untuk membicarakan keburukan orang lain, untuk meledek orang lain, maka itu termasuk orang yang tidak bersyukur terhadap nikmat lisan, maka dia akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah termasuk orang-orang yang bisa menjaga lisan kita untuk hal-hal yang baik, untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita makin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa', wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa', wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.